Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan bahagia ya. Perkenalkan, nama saya Amanda Nur Amalia Putri dari Program Studi Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Bandung Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan podcast dengan tema pendidikan farmasi. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan farmasi itu apa sih? Jadi, farmasi adalah salah satu ilmu kombinasi antara ilmu kesehatan dan ilmu kimia yang mempelajari tata cara pemberian obat menjadi bentuk tertentu sehingga siap untuk dijadikan obat untuk suatu penyakit. Selain itu juga, farmasi mempelajari pengembangan ilmu dan teknologi pembuatan obat dalam bentuk sediaan yang dapat digunakan untuk menyembuhkan. Lalu, mengapa sih saya memilih prodi farmasi? Jadi alasan saya memilih prodi farmasi itu karena saya ingin meneruskan ilmu yang sudah diperoleh dari SMK dan saya juga bercita-cita untuk menjadi apoteker. Lalu, saya ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan pendidikan farmasi di Indonesia. Pra Perang Dunia II, apoteker berasal dari Denmark, Austria, Jerman, dan Belanda. Asisten apoteker atau AA yang mulai dihasilkan tahun 1908. Asisten apoteker yang dimulai dihasilkan tahun 1906. Pendidikan AA dilakukan secara magang di apotek. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan pendidikan farmasi di Indonesia. Pra Perang Dunia II, apoteker berasal dari Denmark, Austria, Jerman, dan Belanda. Asisten apoteker atau AA yang dimulai dihasilkan tahun 1906. Pendidikan AA dilakukan secara magang di apotek. Setelah periode tertentu akan menjalani ujian negara. Pada tahun 1918, sekolah asisten apoteker yang pertama dengan penerimaan murid lulusan MULO bagian B atau setingkat SMP. Pada tahun 1937, jumlah apotek di seluruh Indonesia hanya 37. Lalu 1941, apoteker warga negara asing meninggalkan Indonesia sehingga terdapat kekosongan apotek. Pada zaman kedudukan Jepang, mulai dirintis pendidikan tinggi farmasi dengan nama Yukazaku. Selanjutnya pada tahun 1946, perguruan tinggi ahli obat di Klaten, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Lalu 1947, jurusan farmasi di Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Alam atau FIPA. Dan jurusan farmasi di Institut Teknologi Bandung pada tanggal 2 Mei 1959. Lulusan apoteker pertama di UGM sebanyak 2 orang dihasilkan pada tahun 1953. Program Diploma Farmasi. Sejak tahun 1991 telah dirintis pembukaan pendidikan tenaga farmasi Ahmadiyah dalam bentuk program diploma atau D3 oleh Departemen Kesehatan, yaitu program studi analis farmasi. Analis farmasi ini di dalam laboratorium mencakup obat tradisional, kosmetika, makanan dan minuman, bahan berbahaya dan alat kesehatan di industri farmasi, instalasi farmasi rumah sakit, instansi pengawasan mutu obat dan makanan, minuman atau laboratorium sejenisnya, di sektor pemerintah maupun swasta pun. Pendidikan tinggi farmasi. Tantangan pembangunan di bidang kesehatan khususnya dalam bidang farmasi, itu lulusan pendidikan tinggi yang memenuhi standar profesi apoteker atau SOP profesi apoteker. Harapan terkait pendidikan farmasi yang ada di Indonesia, semoga pendidikan farmasi kedepannya semakin baik dan semakin canggih. Dan saya berharap untuk saya sendiri, semoga kedepannya kuliah saya lancar sampai saya lulus, semoga mendapatkan hasil yang memuaskan serta lulus tepat waktu, amin. Dan yang paling terpenting, semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga saya bisa kuliah offline di kampus Universitas Muhammadiyah Bandung, bertemu dengan teman-teman serta belajar dan praktik di kampus impian saya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.